dapat menunjukkan kemampuannya membangun stadion utama yang cukup mengagumkan. Lebih dari sekedar tempat pertandingan sepak bola, ini adalah stadion kebanggaan Indonesia. Sebagai negara baru yang merdeka, Indonesia akan menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Kelak akan menjadi simbol kebanggaan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Inilah kisah Stadion Gelora Bung Karno. Pemikiran Bung Karno untuk membangun Stadion Gelora Bung Karno di tengah kondisi Indonesia yang baru merdeka merupakan sebuah keputusan yang berani dan visioner. Pada awalnya, pemerintah Indonesia ragu untuk memulai pembangunan ini karena Indonesia saat itu mengalami masalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Tetapi, menurut Soekarno, ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kehebatannya di kancah internasional dan dunia. Soekarno pun menerbitkan keputusan Presiden nomor 113 tahun 1959. Salah satu tugasnya membangun tempat olahraga, perkampungan atlet, hotel Indonesia, jalan baru dari Grogol ke Cawang, siaran televisi, dan lain sebagainya. Stadion utama Gelora Bung Karno mulai dibangun pada 8 Februari 1960. Pembangunan ini dilakukan sebagai langkah persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962. Pada 8 Februari 1960, pembangunan GBK pun dimulai dengan didanai oleh pinjaman lunak senilai 12,5 juta US dollar atau sekitar 15,62 miliar rupiah pada saat itu. Pada waktu bersamaan, Uni Soviet juga mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang bentuk stadion utama GBK. Bahkan, Nikita Khrushchev yang merupakan Perdana Menteri Uni Soviet langsung datang dalam pemancangan tiang pertama. Proses pembangunannya melibatkan ribuan pekerja dan menggunakan teknologi konstruksi yang modern pada masanya. Yang dalam sejarah pembangunan teknik jarang sekali terjadi. Desain Stadion GBK mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam. Bentuk stadion yang megah dan futuristik melambangkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Pada Oktober 1961, percikan api berhasil membakar beberapa bagian bangunan yang sudah setengah jadi. Dunia gempar karena gelaran Asian Games tinggal beberapa bulan lagi. Bahkan, dugaan sabotase pun sempat muncul setelah insiden tak terduga tersebut. Pembangunan pun kembali berjalan dan dapat diselesaikan tepat waktu. 1 bulan sebelum Asian Games 1962 dimulai, tepatnya 21 Juli 1961, Soekarno meresmikan Stadion Utama GBK. Dengan didampingi rombongan menteri dan perwakilan diplomatik lainnya. Penyelenggaraan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta merupakan sebuah prestasi besar bagi Indonesia dan menunjukkan kemajuan negara di berbagai bidang, terutama dalam infrastruktur dan semangat nasionalisme. Pembangunan GBK merupakan salah satu warisan berharga dari Bung Karno. Stadion ini tidak hanya menjadi ikon olahraga Indonesia, tetapi juga menjadi simbol semangat juang dan optimisme bangsa. Hingga kini, GBK tetap menjadi pusat kegiatan olahraga dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Indonesia. Namun sangat disayangkan, GBK seringkali digunakan untuk event di luar olahraga.